Pemirsa, dalam seminar persiapan Kongres Aksara Kawi yang digelar oleh pemerintah Kota Kediri melalui DBHJHT ini pun turut dilakukan orasi kebudayaan oleh penggiat kebudayaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, puji syukur kepada Tuhan memanglah keniscayaan, namun berterima kasih kepada sesama manusia juga merupakan tuntunan. Dalam hal ini, yang pertama dan utama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kediri dan segenap jajarannya, Bapak Abdullah Abu Bakar dan segenap jajaran di pemerintahan Kota Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada kami, generasi milenial, untuk bersuara di atas mimbar Kaprajan untuk mengungkapkan rasa cinta kami kepada Pertiwi dan segala atribut peradabannya. Sembah sungkem kami untuk segenap jajaran pemerintahan Kota Kediri dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga kebesaran hati Bapak Ibu semua dalam berbagi panggung dengan generasi muda bisa menjadi teladan untuk kota-kota lainnya. Adapun pada kesempatan pagi ini yang akan saya bawakan, saya beri judul Mawa Yasani Nguni Ijayani Paratra. Sebuah kalimat berbahasa Kawi yang artinya membawa kehormatan masa lalu untuk kejayaan masa depan. Nyuwun palilahipun, saya berdiri di sini atas nama si pungguk yang sedang merindukan bulan. Si pungguk yang tuna, yang bahkan tidak pernah tahu bagaimana rupa sang rembulan. Kami generasi para pungguk ini sudah terlalu kenyang mendengarkan cerita tentang rembulan yang katanya pernah menerangi semesta di kala purnama. Lantas kami bertanya, sudah beribu purnama berlalu, kenapa ia tak juga menerangi kami? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya hormati, sesungguhnya si pungguk adalah kita, dan rembulan adalah kejayaan Nusantara di masa silam. Kita terjebak dalam rindu sambil terus mencari rembulan ke dalam gua batu. Kita selalu ingin Nusantara ini kembali jaya sambil terus terlena dalam kegemilangan peradaban mancanegara. Mengagumi budaya bangsa lain sah-sah saja, tapi jangan terlena. Meniru tradisi bangsa lain yang baik boleh-boleh saja, tapi jangan terlena. Mempelajari keilmuan bangsa lain bukanlah sebuah dosa, tapi jangan terlena. Karena di dalam peradaban bangsa kita sendiri juga terdapat kebudayaan, tradisi, keilmuan yang tidak kalah gemilang dari bangsa lain. Pada kesempatan ini juga turut dilakukan sosialisasi cukai ilegal melalui program Bea Cukai, yakni Gempur Rokok Ilegal. Narasumber dari Bea Cukai Kediri turut menghimbau kepada masyarakat, khususnya melalui penggiat kebudayaan, untuk ikut mengawasi peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat. Kita semua bisa hadir di sini, bisa menyelenggarakan FGD dari hasil cukai. Jadi kalau saya ini Pak, selentingkan sedikit ya. Jadi memang yang jadi hero, bukan hero ya, maksudnya yang jadi sumber penerimaan ini ya sebenarnya bukan perusahaan rokok Pak, tetapi ya kita semua ini yang ahli-ahli hisab ini. Oke, saya flashback sedikit ke tentang cukai ya. Jadi kenapa kok kita yang bayar? Karena cukai itu adalah pajak yang tidak langsung. Kalau pajak langsung kita punya penghasilan dipotong, nah itu berarti pajak secara langsung. Kalau cukai itu tidak langsung, karena yang dikenakan cukai itu adalah objek atau benda benda yang kita konsumsi. Makanya yang mengkonsumsi hasil tembakau, dalam hal ini rokok, sebenarnya dialah yang berkontribusi di dalam hal penerimaan
cukai itu. Nah, dulu itu malah objek cukai itu ada 5. Jadi kalau sekarang itu tinggal etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, dulu itu ditambah cukai gula dan minyak tanah, ada 5. Masih pakai ordonansi cukai namanya. Ordonansi kalau di zaman Belanda itu namanya ordonansi. Kalau sekarang sudah pakai undang-undang cukai di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Jadi sekarang tinggal 3. Terus termasuk vape, liquid vape itu juga terkena cukai karena itu merupakan produk hasil pengolahan tembakau lainnya. Nah itu makanya kita bisa memahami kenapa kok dikenakan cukai. Sebenarnya tujuan dari pemerintah itu mengenakan cukai supaya apa? Konsumsinya itu harus dikendalikan Bapak sekalian. Jadi supaya kita itu tidak terlalu makanya setiap tahun tuh dinaikkan gitu kan. Supaya kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi rokok sebenarnya. Dari Bea Cukai Kediri sangat mengapresiasi Mbak dengan kegiatan seperti ini. Intinya ini juga sebagai media untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman masyarakat. Saat ini kan komunitas Aksara Kawi ya, bahwa bagaimana kita pentingnya untuk terus menggempur rokok ilegal yang beredar di pasaran ini. Karena apa? Dengan semakin kita menipiskan celah, ya kan, semakin mendesak celah beredarnya rokok itu, maka penerimaan cukai ini akan semakin aman. Jadi target penerimaan itu juga akan tetap setiap tahun bisa kita raih, akhirnya kemudian bisa disalurkan lagi lewat DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat juga. Jadi pesertanya ini dari para penggiat-penggiat budaya, kemudian dari ini ada yang datang dari Mas Dias itu dari penggiat budaya juga, terus dari Pandi itu yang ngurusin apa ya, domain untuk mengatur itu ya. Terus kemudian ini dari aktivis-aktivis budaya tentunya juga ikut hadir pada diskusi ini.